Kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, seandainya kita mau menggambarkan vektor ini di dalam Kartesius ya teman-teman seperti ini. Misalnya saya buat ya seperti ini, kemudian saya buat sumbu X-nya. Ini kita kasih nama dulu. Ini ada sumbu Y di sini. Ini ada sumbu X di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, misalnya ada sebuah vektor saya buat di sini teman-teman ya. Nah, seperti di sini. Berarti teman-teman kalau mau mencari X-nya teman-teman hitungnya dari sini nih. Ya. Nah, di sini. Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Nah, kalau arahnya, teman-teman perhatikan, ini kan arahnya ke kanan gitu ya. Ke kanan, ini arahnya ke atas gitu ya. Nah, ini kalau saya anggap vektor A, nah maka koordinat vektor A-nya itu ya adalah X, Y gitu ya. Oke, misalnya yang kedua, kalau seandainya dia dari sini ke sini arahnya. Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau kita buat titik-titik yang di sini ya. Nah, ini misalnya, ini vektor A, ini kan pertama arahnya ke kanan, yang kedua arahnya ke bawah. Maka ini dipastikan koordinat vektor A-nya itu bisa kita tulis adalah X min Y. Gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya dia, teman-teman perhatikan, arahnya ke sini. Ya, nah, di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, saya buat titik-titik kayak gini. Pertama dia, gitu ya, kalau teman-teman perhatikan, dia atau dari sini nih biar udah ya teman-teman ya. Berarti dia pertama ke kiri, ini ke kiri, kiri, kemudian dia ke atas. Berarti ini kalau ini vektor A, maka dipastikan koordinatnya bisa teman-teman tuliskan pertama ke kiri berarti min X, kemudian di sini Y, gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau seandainya teman-teman mendapatkan ruas garis berarahnya seperti ini. Nah ya, ini dari sini dulu teman-teman perhatikan. Ya, dari sini, kemudian ini ke sini. Ini vektor A. Berarti ini kan ke kiri, ini ke bawah. Berarti ini koordinat A-nya bisa dipastikan min X, min Y, gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman perhatikan, berarti ini biasanya ada di kuadran 1, gitu ya. Yang ini biasanya ada di kuadran 4 gitu ya. Ini biasanya ada di kuadran berapa kalau X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 2. Nah, ini biasanya ada di kuadran 3 ya, kalau dalam trigonometri. Nah, teman-teman semua, kalau kita perhatikan, tadi misalnya kita kan ada titik A ya, misalnya seperti ini dalam Kartesius kayak buat ya. Kita punya titik A di sini, kemudian dia bergerak ke sini ya. Ini A, kemudian di ujungnya ada B gitu ya. Nah, titik A ini misalnya ini sumbu Y ya teman-teman, ya sekalian ini sumbu X. Nah, misalnya titik A kita kasih nama di sini X1 Y1 koordinatnya. Ini titik B koordinatnya X2 Y2. Nah, gitu ya. Kalau kita buatkan seperti ini ya. Ini misalnya seperti ini. Nah, teman-teman semua, ini diwakili oleh vektor A. Jadi, AB itu sama dengan A kecil misalnya. Atau boleh pakai P, boleh terserah teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita diminta ya vektor AB-nya jadi bagaimana? Vektor AB ya. Jadi kalau vektor AB-nya itu berarti kita tuliskan ini B dikurang A gitu teman-teman ya. Seperti itu. Berarti ini bisa kita tuliskan X2 Y2 dikurang X1 Y1 gitu ya. Berarti kalau saya tuliskan jadi X2 min X1 Y2 min Y1. Nah, kalau ditanya panjang dari vektor AB, panjang AB gitu ya, atau saya tuliskan seperti ini, AB. Nah, ini tinggal koordinat titiknya ini teman-teman kasih akar kemudian dikuadratkan. Jadi X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti itu.
Oke, bisa dipahami ya? Pembahasan tentang vektor bagian pertama untuk teori-teorinya telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang terus ya teman-teman. Like, comment, and subscribe. Irfan Matematika Asik. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.